ini zamannya benda tipis ini. Setan gepeng, Ustaz. Iya. Nah, setan ini bisa menjadi setan, ini bisa menjadi hal yang bermanfaat. Benar Tergantung sekali, Ustaz. siapa yang ya menggunakannya, memanfaatkannya. Nah, ini nanti tolong ya para bapak, teman-teman di sini, namanya mendidik itu memperbaiki, bukan mencaci maki anak. Oh, iya. Bukan merendahkan anak. Paham. Bukan mendoakan dengan doa-doa tidak baik. Kamu kok bodoh toh, Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sela-sela kesibukan antum, jadwal padatnya antum, kami masih diberikan peluang untuk antum bisa gabung dengan podcast kami yang pertama. Alhamdulillah. Bagaimana kabar antum, Leendro? Alhamdulillah, Ustaz. Jadi katanya tadi mau dipanggil Mas biar awet muda. Oke, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz ya. Bahasa Arabnya hayakallah ya, Ustaz. Semoga Allah jaga antum, Ustaz. Hafidhakallah. Kalau hayakallah, semoga Allah memberikan kehidupan yang terbaik kepadamu. Amin. Sama-sama baiknya, Ustaz ya. Sama-sama baiknya. Doa itu tidak ada yang buruk kecuali mendoakan keburukan bagi orang lain. Ya, dan itu akan kembali kepada yang mendoakan, Ustaz ya. Tentunya. Baik, Ustaz. Ustaz, ini untuk tema pertama ini terus terang ana sebagai orang tua itu resah, Ustaz. Jadi semakin kesini pengaruh terhadap anak-anak, terutama anak-anak muda, Ustaz, itu semakin berat anak rasakan. Jadi betul. Apakah itu media sosial, apakah itu pengaruh lingkungan, Ustaz. Iya. Nah itu cukup meresahkan, Ustaz. Anak sebagai orang tua. Saya rasa itu semua orang tua begitu, sama. Baik, Ustaz. Menghadapi perasaannya sama. Alhamdulillah kalau begitu, Ustaz. Anak tidak sendirian. Iya, insya Allah ada temannya. Ada temannya. Nah, karena kekhawatiran itu, Ustaz, jadi karena mungkin juga barangkali tidak memiliki kecukupan ilmu atau pengetahuan. Boleh jadi. Jadi sedangkan Islam sendiri sudah dari zaman dahulu, dari masa Rasulullah itu sudah ada istilahnya arahan-arahan untuk bisa membentengi anak-anak kita. Untuk kali ini barangkali yang pertama ingin saya sampaikan atau anak tanyakan adalah konsep utama dalam mendidik anak, Ustadz. Barangkali mungkin kita dapat ilmu langsung dari Ustadz. Yang sebelumnya anak grogi, Ustadz. Tadi mau ketemu, itu ngobrol Alhamdulillah tadi ketemu, Masya Allah. Ustadz. Secara langsung saya baru bertemu tadi pagi kan di bawah sambil menunggu pintu dibuka. Alhamdulillah. Intro ternyata Masya Allah orangnya gerapyak, mudah bergaul dan sopan, ramah, Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, berbicara tentang konsep. Konsep itu kan kalau dalam bahasa lain ide atau gagasan. Jadi seorang muslim memang harus punya konsep di dalam mendidik anak. Dan alhamdulillah warisan dari Nabi SAW itu kita diwarisi yang namanya at-tarbiyah al-islamiyah. Pendidikan anak dalam Islam. Jadi Islam itu sudah punya konsep. Sehingga bagi orang tua seperti saya, seperti Leendro ini, seperti Le Sigit, dan teman-teman. Mas Fauzi ini juga sudah punya putra, mau 2 Mas Fauzi ini. Masya Allah, gak terlihatan, Ustaz. Muda tapi Masya Allah. Masya Allah. Ya, tidak mau kalah dengan yang sudah senior gitu loh, Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya, saya rasa ini perasaan yang sama dirasakan oleh para orang tua. Baik kaum bapak seperti kita maupun kaum ibu, saya rasa perasaannya sama. Jadi melihat kondisi yang sekarang ini, itu sebenarnya konsep apa di dalam agama kita, agama Islam, yang mungkin bisa kita share, kita bagikan. Siapa tahu dengan konsep ini betul-betul kekhawatiran yang selama ini ya menghantui kita, membuat kita khawatir, itu paling tidak kita punya solusi yang pasti, dan solusi ini hasilnya nyata.
Maka sebenarnya Islam sudah punya konsep ya. Konsepnya tadi adalah apa? At-tarbiyah al-islamiyah, pendidikan di dalam Islam. Itulah sebenarnya konsep tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Jadi dalam mendidik anak memang di dalam praktek-prakteknya kita butuh kepada pengalaman jelas. Pengalaman orang-orang tua kita yang sudah berhasil mendidik putra-putrinya. Namun pengalaman tidak cukup. Karena setiap generasi ini tantangannya berbeda. Oh, benar, Ustaz. Tidak sama. Iya. Ini zaman gadget. Ini zamannya benda tipis ini. Setan gepeng, Ustaz. Iya. Nah, setan ini bisa menjadi setan, ini bisa menjadi hal yang bermanfaat. Benar Tergantung sekali, Ustaz. siapa yang ya menggunakannya, memanfaatkannya. Baik. Nah, berbicara tentang apa konsep utama dalam agama kita dalam mendidik anak, ya saya yakin ini ya, bagi yang mendengarkan acara ini tidak harus muslim, non muslim pun silahkan. Masya Allah. Nanti bisa sharing ya, Oh, baik. bisa dikomparasikan, dibandingkan. Mungkin pendidikan yang selama ini saya terapkan untuk anak-anak saya mungkin belum tepat atau kurang sempurna, bisa kita sempurnakan dari acara ini. Jadi Islam sudah punya konsep. Pertama saya jelaskan dulu tentang makna at-tarbiyah. Oke. At-tarbiyah itu kalau kita terjemahkan letterlek itu adalah pendidikan. Dari kata-kata robba yurabbi tarbiyatan yang artinya mendidik. Mohon maaf lah ya, bukan mengajari. Nggih. Di dalam pendidikan itu artinya lebih luas daripada sekedar mengajar atau daripada sekedar transfer ilmu. Kalau seorang hanya mengajar, asal dia sudah pernah belajar, insya Allah mampu. Tetapi mendidik tidak semua orang sanggup. Oh, berbeda. Iya. Mengajar dan mendidik itu pasti berbeda, Ustaz ya? Berbeda. Oke, baik. Jadi dalam at-tarbiyah terdapat at-ta'lim. At-ta'lim itu mengajar, pengajaran. Nggih. Itu ada dalam kandungan apa? At-tarbiyah. Oh. Pendidikan. Sehingga skop pendidikan itu lebih luas daripada sebentar at-ta'lim, pengajaran saja. Oh, Kalau mengajar, orang yang sudah pernah belajar, insya Allah bisa mengajar. Oh, iya. Tetapi untuk mendidik dibutuhkan ya kemampuan yang lebih ya. Kemampuan di sini saya artikan bukan hanya kemampuan mengajar, tapi kesabaran, keuletan, disertai dengan doa-doa yang tulus, Masya Allah. akhlak yang mulia. Masya Ya. Allah. Jadi itu yang nantinya kita akan tahu bahwa pendidikan ternyata itu lebih luas daripada sebatas pengajaran. Oh, berarti Maka departemen kita sudah benar. Departemen Pendidikan Nasional. Ini konsep sudah cocok dengan Islam dari satu sisi lah ya. Departemen Pendidikan Nasional. Bukan Departemen Pengajaran Nasional. Beda lagi itu. Itu nanti hasilnya anak-anak hanya membawa selembar kertas. Oh iya, Ayah, konsepnya bunda, berbeda. saya sudah lulus Nggih, ya. nggih. Papa, mama, saya sudah lulus. Jadi hanya ini. Nggih. Tapi mohon maaf, adabnya kepada orang tua rendah, Baik. akhlaknya tidak mulia. Nah, disitulah perlunya kita memahami konsep yang benar. Oke. Nah, konsep ini itu punya pengaruh di dalam pembentukan pribadi anak nantinya. Dengan kita memahami at-tarbiyah al-islamiyah. Oleh karena itu saya bacakan di sini pernyataan dari guru-guru kami bahwa wa min ma'ani tarbiyah, di antara makna pendidikan itu adalah al-islah, memperbaiki. Nah, ini nanti tolong ya para bapak, teman-teman di sini, namanya mendidik itu memperbaiki, bukan mencaci maki anak. Oh iya. Bukan merendahkan anak. Paham. Bukan mendoakan dengan doa-doa tidak baik. Kamu kok bodoh toh nak? Bukan begitu. Subhanallah. Karena at-tarbiyah itu diantara maknanya adalah al-islah, memperbaiki. Makna yang kedua adalah at-tahdzib. At-tahdzib itu mendidik. Nah, di sini memperbaiki dan selalu mendidik. Mendidik itu mengarahkan kepada sesuatu yang lebih baik. Dari yang salah diarahkan kepada yang benar. Dari yang sudah bagus menjadi yang lebih sempurna dan bagus. Itulah diantara makna pendidikan. Maka dari itu para ulama itu memberikan definisi ya. Kalau dalam bahasa agamanya ta'rif. Apa itu at-tarbiyah al-islamiyah, pendidikan Islam? At-tarbiyah al-islamiyah adalah
hiya tarbiyatu auladina, mendidik anak-anak kita. Jadi mendidik anak-anak kita fi dhau'il kitabi wa sunnah. Tentunya mendidiknya tentunya berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena sebagai muslim ya, kita punya pedoman hidup, yaitu kitabullah, kitabnya Allah, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnatu Nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak cukup hanya berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah, lebih dari itu wafqa fahmi as-salafis saleh. Ketika kita mendidik anak-anak kita berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, kita pahami Al-Qur'an itu harus dengan pemahaman yang benar. Sehingga nanti hasilnya betul-betul bisa kita rasakan bersama. Ada orang pintar berdalil dengan Al-Qur'an, tapi memahami konsep Al-Qur'annya salah. Karena dia tidak paham tafsirnya, penjelasannya. Ada orang pintar menghafal hadis, dia bisa menyampaikan kepada anaknya, tapi untuk praktek hadis itu dia belum tahu. Iya. Karena mungkin pengetahuan tentang hadis itu masih minim. Hadis inilah pentingnya dalam pendidikan anak itu tarbiyatul aba qoblal aulad. Mendidik orang tua lebih dahulu sebelum mendidik anak. Jadi konsep pendidikan tadi itu pendidiknya dulu, Ustaz ya. Iya, mempersiapkan calon-calon pendidik. Bagaimana kita akan mencetak anak-anak yang baik, yang saleh, salihah, jika yang mencetak tidak baik. Benar sekali, Ustaz. Ya, seperti apa ya? Air yang masih jernih, tapi ketika dituang sesuatu yang tidak jernih dia akan kotor lagi, Ustaz. Iya. Benar begitu, Ustaz, barangkali ya. Ya kurang lebih demikian. Ya paham. Jadi Ustaz, kalau memang kita belum punya ilmu, bagaimana kita bisa ngajari khawatirnya kita mengotori air yang jernih itu. Bukan malah kita membuat air itu lebih jernih, lebih higienis. Gara-gara kita salah dalam mendidik anak. Jadi terharu anak, Ustaz. Ya, contohnya, mohon maaf ini salah konsep. Orang tua kadang-kadang itu lebih banyak menakut-nakuti anak. Oh iya, anak sendiri atau sering mengancam anak dengan hukuman daripada memberi mereka kabar gembira. Benar sekali. Padahal al-busyra kalau dalam bahasa agama, memberi kabar gembira itu akdam, harus lebih didahulukan minat takhwif daripada menakut-nakuti anak. Wa minal indar, daripada apa? Mengancam anak. Kamu nanti kalau tidak begini, papa beginikan misalnya. Ya ini akhirnya hasilnya anak itu andaikan pun mereka itu melakukan apa yang kita perintahkan, itu bukan tumbuh dari kesadaran. Tumbuhnya karena takut papanya, takut orang tuanya, takut ayahnya, takut ancamannya, takut hukumannya. Seperti itu. Maka penting di sini ya. Makanya di sini saya bacakan ucapan seorang syekh, qala Syekh Fadlur Rahman Jalaluddin hafizahullah taala, beliau mengatakan, inna tarbiyata min a'dhamil a'mal. Ketahuilah sungguhnya pendidikan itu adalah amal yang paling agung. Kenapa? Karena munculnya, tercetaknya manusia-manusia yang baik itu berasal dari pendidikan yang baik tentunya, yang terkonsep, yang punya konsep yang jelas. Sehingga pendidikan itu adalah amal yang paling agung. Wa aqrabul qurubat, bentuk pendekatan diri kepada Allah, kepada Tuhan, ini yang paling dekat yang mendidik ini. Kadang kan kita berpikir yang penting saya sholat ke masjid 5 kali, 5 waktu ke masjid cukup. Yang penting saya puasa Senin Kamis, tapi melupakan pendidikan. Ini berarti dia tidak mendekat kepada Allah dengan amalan yang sebenarnya paling dekat untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling bisa mendekatkan diri kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka beliau menambahkan di sini bahwa pendidikan itu adalah fahiyah dakwah. Di dalam pendidikan harus ada dakwah. Dakwah itu apa toh? Mungkin Le Sigit tahu. Kalau Le Endro pinter sudah. Tidak saya tanya lagi ya. Le Sigit atau Mas Lutfi. Mas Lutfi apa? Dakwah itu apa toh? Dakwah itu? Dakwah itu ajakan, bahasa seruan. Jadi kita mengajak manusia kepada kebaikan. Contohnya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran 104. Nanti dibuka surat nomor 3 urutannya dalam Al-Qur'an ayat 104.
Allah katakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kalian wahai umat Islam segolongan manusia, sejumlah manusia yang mereka menyeru mengajak kepada kebaikan. Jadi dakwah itu ajak-ajak. Kita mengajak orang, bukan memaksa orang, gitu. Betul. Bukan kemudian menjauhkan orang dari agama Allah, bukan mengajak orang untuk dekat dengan agama. Dan itu tugas semua orang tua, Ustaz. Tugas semua, bukan hanya tugasnya dai seperti saya, bukan tugasnya ustadz, bukan. Tugas semua orang untuk berdakwah, untuk mengajak orang kepada kebaikan. Dan kenapa dikatakan pendidikan dalam Islam itu di dalamnya ada dakwah? Supaya orang tidak lupa bahwa di dalam pendidikan itu ajak dulu anak. Jangan langsung paksa anak. Baik. Ajak dulu anak, ajak lagi. Mungkin anak hari ini beralasan pada kita, Pak, capek Pak, besok diajak lagi, lusa diajak lagi. Nah, nanti akan saya sampaikan lebih lanjut ya tentang hal-hal seperti itu supaya lebih jelas lagi. Kemudian wa ta'lim. Di dalam pendidikan ada taklim, ada bentuk pengajaran. Misalnya orang tua anak, kalau kamu makan tangan kanan, maka itu bentuk apa? Pengajaran. Kalau dakwah tadi misalnya enak ke masjid yuk. Nah, bahasanya begitu. Ayo ke masjid ini, papa sudah wudu, ya nah. Bapak sudah wudu, ayo ke masjid misalnya begitu. Ini adalah ajakan ya kan. Kalau pengajaran tadi enak makannya tangan kanan. Ini adalah mengajarkan bahwa makan itu adabnya, etikanya adalah menggunakan tangan kanan. Kemudian wanushun, pendidikan juga di dalamnya harus ada nasihat. Nasihat itu kapan? Saat anak melakukan kekeliruan, anak memilih perbuatan yang tidak tepat, anak berkata-kata yang kasar, atau berkata-kata yang jorok atau yang kotor, kita memberikan nasihat. Anak malas belajar, anak beberapa hari mogok tidak mau sekolah, dibutuhkan nasihat. Nah, dibutuhkan apa? Nasihat. Kemudian wa irsyad, bimbingan, dibimbing. Misalnya, mana PR-nya nak? Ayo, mana papa ajari? Nah, irsyad, dibimbing. Bimbingan ini tidak mesti yang kita sampaikan dalil terus tidak. Bimbingan itu ya apa-apa yang baik dibimbing gitu. Nah, seperti itu. Kemudian wa amal, di situ ada amal. Amal itu saya bahasakan kerja nyata. Maksudnya begini, ketika kita mendidik anak, kita kan ingin anak seperti harapan-harapan kita. Benar. Harus ada amal yang dilihat oleh anak yang kita lakukan. Yang jadi contoh, Ustaz. Iya, tentunya. Tanpa ada praktek nyata, kerja nyata dari kita, ya anak sebatas hanya tahu itu baik, tapi kok tidak ada praktek di rumah. Papa saya kok seperti ini, abah saya seperti ini. Dan anak-anak itu penilai yang sangat teliti loh, Ustaz. Anak itu, ini saya baca sebuah jurnal dari salah satu tokoh pendidik, saya lupa namanya, bahwa ternyata pendidikan dengan uswah hasanah dalam bahasa agama kita, contoh, keteladanan atau contoh, itu lebih melekat di anak. Makanya ada anak disebut like baba, like mama, dia seperti ayahnya, sampai cara jalan ayahnya pun ditiru. Nah, seperti itu. Nah, ini jelas nyata ini. Kemudian wa qudwah, ini lebih jelas lagi, ada keteladanan. Ya. Kemudian pendidikan juga harus ada di dalamnya unsur-unsur wa naf'un lil fardi wal mustama. Pendidikan itu harus memberi manfaat kepada diri pribadi yang dididik, yaitu anak, dan juga masyarakatnya. Harapannya anak itu bukan hanya baik di rumah, tapi juga baik di luar rumah, di lingkungannya. Terkadang ada anak itu, mohon maaf, kalau di depan orang tuanya dia santun, ternyata di luar sana dia sering misui masyarakatnya. Nah, seperti ini berarti ada yang keliru. Kita belum menanamkan bahwa kepada anak itu, nak, kamu bukan hanya baik di depan ayahmu, tapi kepada siapapun kamu dituntut untuk berbuat baik. Seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Banyak sekali faedah ya, konsepnya sebenarnya jelas. Cuman mungkin di antara kita perlu banyak mengkaji lagi. Iya, Ustaz. Ya, mudah-mudahan podcast seperti ini ada manfaatnya ini. Walaupun ini masih pertama kali. Tapi bobot poinnya itu loh, Ustaz. Hari ini Masya Allah ya. Jadi anak kayak merasa terhakimi juga bisa, Ustaz. Masya Allah. Jadi masih banyak
kurangnya. Sebenarnya bukan menghakimi tapi mengelokkan. Jadi kayak dikoreksi secara langsung, Ustaz. Iya. Nah, jadi tadi Akhirnya ada majleb ya. Jelek. Duh iya ya. Iya. Kemarin begini, ternyata saya alah ya, pantesan. Kadang-kadang kita menuntut anak itu perfect, Ustaz. Lebih lagi kalau orang tidak memahami konsep pendidikan, Iya. dia itu tuntutannya kepada anak terlalu banyak. Ya. Lah anak kok disuruh seperti kita. Iya. Kita ini sudah melalui proses yang panjang. Iya. Ya, ustadz misalnya, untuk menjadi ustadz yang misalnya penuh wibawa, penuh ilmu, luas wawasannya, itu kan prosesnya panjang dia. Benar, Ustaz. Lah anak kok dalam satu waktu kita tuntut seperti itu kan, ini kekeliruan dalam konsep pendidikannya. Dia tidak merujuk kepada konsep Islam. Ya, Ustaz. Ya, terkadang Ustaz ya, perbandingan yang kita inginkan sebagai orang tua itu, Ya, kita kadang tidak menginginkan ada celah di anak. iya, Sehingga tuntutan terhadap anak itu kadang-kadang memang menjadi beban buat Iya. mereka. Nah ini terus terang tadi Ustadz nah itu sampaikan. yang harus digaris atasi ya, bukan digaris bawahi. Jadi kalau kita ini digaris atasi, saya mungkin anti mainstream ya. Iya. Jadi digaris atasi adalah ya, yang namanya kekurangan itu pasti ada. Jangankan kepada anak, kepada diri kita. Iya. Kita ini banyak kekurangannya, banyak khilafnya, banyak salahnya sengaja maupun tidak sengaja. Jadi jangan menuntut anak itu harus apa? Semuanya serba apa? Perfect. Perfect, serba harus dia sudah sempurna. Butuh proses semuanya. Maka saya harapkan ya hati kita sudah tertata ketika mendidik itu ya biarkan alurnya itu berjalan, proses itu berjalan. Baik. Bukan berarti kita ini mendiamkan anak yang melakukan satu kesalahan. Kadang-kadang nanti akan saya singgung kapan-kapan itu tentang taghaful. Taghaful itu pura-pura tidak tahu dengan kesalahan anak. Padahal kita tahu. Karena kesalahan itu tidak mesti harus diselesaikan pada saat itu. Ya. Diingatkan, ditegur pada saat itu. Tunggu waktu yang tepat, timing yang tepat untuk mengingatkan anak. Kan begitu. Iya. Ternyata salahnya bukan pada anak, kita. Nah yang itu makanya sayahnya Ustaz. harusnya pendidikan orang tua sebelum pendidikan Pendidikan anak. anak. Disitulah Insya Allah. dituntut orang tua duduk di majelis ilmu Iya, Ustaz. untuk tholabul ilmi, Insya Allah. untuk mengkaji ilmu. Insya Allah Ustaz. Iya, Ya, seperti setelah itu. ini harus lebih sering-sering tholabul ilmi Ustaz. Iya, bukan meluangkan waktu, Betul. bukan hanya meluangkan waktu, Betul. tapi serius untuk menuntut ilmu. Dan itu wajib Ustaz. Iya, wajib. Nabi yang mengatakan tholabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Dan bukan wajib itu berarti kan bukan sesuatu yang waktunya itu disisihkan dari bukan setiap waktu yang tersisa. Iya. Tapi betul-betul kita betul-betul serius dalam menuntut ilmu. Baik Ustaz. Begitu. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah banyak poin tadi ternyata beda antara pengajaran dan pendidikan. Iya. Bagaimana kita juga harus bisa Pengajaran bagian dari Pendidikan. pendidikan. Pendidikan itu ada dakwahnya, ada ajakannya, ada taklimnya, pengajarannya, ya kan? Masya Allah. Ada irsyadnya, bimbingannya, ada nushunnya, ada nasihatnya, ya toh, ada kudwahnya, suri keteladanannya, semua ada dalam pendidikan gitu. Dan kita sebelum menyampaikan pengajaran dan pendidikan, kita yang harus tahu dulu. Betul, iya. Harus dibenerin dulu. Iya, begitu. Baik Ustadz. Iya. Alhamdulillah untuk pertanyaan pertama panjang sekali Ustadz. Iya, terima kasih banyak. Iya. Oke, kita lanjutkan lagi Ustadz ya.